Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini sudah tanggal 4. Berarti sebentar lagi kita akan mengakhiri semester pertama dalam tahun 2024. Bapak Ibu, hari ini saya membagikan mengenai konteks kehidupan kita bergereja melalui seorang penulis Alkitab bernama Lukas. Saya mengerti, Bapak Ibu mengerti Lukas ya. Lukas itu, Bapak Ibu kalau Anda mengerti Lukas, Lukas bukan generasi pertama. Lukas itu Tuhan Yesus punya 12 murid, punya 70 murid gitu ya. Tapi kelihatannya Lukas dari 70 murid itu. Lukas bukan rasul yang 12, Lukas sama sekali bukan. Nah, Lukas adalah seorang dokter. Dia adalah seorang periset. Dia seorang yang ahli dan teliti untuk menulis kitab Injil. Dan ini background yang penting. Bapak Ibu, Tuhan itu memakai hidup Bapak Ibu sekalian. Anda coba lihat yang baik-baik ya. Saya tuh pernah mengalami, saya meneliti orang-orang yang pernah saya injili dan bertobat. Waktu saya membuat statistik itu saya melihat, oh iya, ternyata mayoritas 80-85% itu backgroundnya sama dengan background saya. Bapak Ibu harus ingat, kalau Anda dulunya seorang yang pernah sakit hati sama si A, kalau Anda ngalami itu, Anda harus bertobat. Karena pengampunan adalah merupakan sebuah keinginan. Tuhan aku gak sanggup Tuhan, ngampun aku gak sanggup. Ya saya tahu Tuhan yang sanggup, bukan Anda yang sanggup. Tetapi waktu Anda mau mengampuni, Anda dipulihkan. Waktu Anda dipulihkan, Tuhan akan membawa nanti waktu Anda melayani persis dengan background Anda. Bapak Ibu, Anda harus melihat ini. Jadi background seseorang itu tuh Tuhan akan pakai background itu untuk pergi pada orang-orang yang pernah mengalami. Seperti kata Yusuf, engkau mereka-reka perkara yang jahat, tapi aku mengerti bahwa Tuhan akan menyelamatkan seluruh bangsa di Mesir. Tuhan selamatkan. Nah, makanya Bapak Ibu kalau Anda menerima semua yang buruk ya, saya tuh harus berkata Bapak Ibu Anda harus kuat dan Tuhan tuh menginginkan apa yang dibuat oleh iblis Tuhan jadikan sebagai kebenaran. Oleh karena itu, background Anda Bapak Ibu, ini penting supaya Anda perhatikan baik-baik. Saya tuh bertanya-tanya, Pak, kenapa kalau background saya tuh selalu yang saya injili itu backgroundnya adalah mahasiswa? Ya, saya melihat ya mungkin karena saya tuh bekerja di bidang itu. Satu ketika ada satu mahasiswa itu sudah membuat skripsi sampai bab 4. Belum di ACC bab 4-nya, sudah berapa kali ketemu, belum di ACC, hari itu sudah mengerjakan satu komplit bab 4, dan waktu dia mau pergi, dia mendengar kabar, pembimbing skripsinya masuk rumah sakit. Sudah sakit berapa kali, masuk rumah sakit. Waktu dia tengok, wah kondisinya payah. Padahal kalau itu diteken bab 4, bab 5 langsung oke, langsung maju. Ini bab 4, wah nggak di oke-oke. Sudah ditunggu berapa kali, kondisi makin parah dan makin parah. Hari itu dia pusing. Kalau dia ngomong sama kepala jurusannya bilang, udah tunggu saja, tunggu saja. Lah tunggu saja lah, ini kan wisuda kan waktunya sudah tepat. Ini tunggu makin dekat sama ini tuh. Kemudian dia tuh udah pusing, dia nunggu di kampus. Kebetulan hari itu saya lagi bimbing skripsi, waktu zaman dulu. Bimbing skripsi, selesai, saya mau makan. Terus dia masuk. Ya, kamu siapa? Oh, saya bukan bimbingan Bapak. Iya, saya tahu. Kamu mau apa di sini? Pak, saya mau cerita. Hah? Cerita saja. Ya, cerita tentang saya, Pak. Bapak siapa tahu bisa bantu. Kenapa? Saya bilang. Dia bercerita masalah dia. Waktu dia bercerita itu, dia berkata, Pak, ini tunggal satu kali dia pembimbing saya belum teken, sudah sakit, masuk rumah sakit dan kondisi makin parah. Tapi pembimbing saya tuh pernah ngomong sama saya. Intinya adalah ada 3 orang yang harus kamu hubungi kalau saya tidak sanggup menyelesaikan ini. 1, 2, 3, ini orang yang kamu harus hubungi. Dan pembimbing saya sudah mengatakan pada saya ada 3 orang yang jangan kamu hubungi. Nah saya masuk nomor 1 di sini. Ini 3 ya, nih. Dan ada 3 lagi yang jangan nih. Ini nomor saya nomor 1, gitu ya. Nah, saya bilang lah buat apa kamu hubungin saya? Pemimpin sudah seperti itu kok. Lah itu Pak masalahnya. Saya nggak tahu kenapa ngelihat Bapak seperti Bapak bisa selesaikan masalah saya.
Kalau ada orang ngomong begitu, Anda harus tanggapi. Walaupun di luarnya, gitu ya. Saya berkata, oke, maunya apa? Begini Pak, ini hasil saya. Saya baca sebentar ya, saya baca. Wah ini pinter orangnya. Saya bilang gini, skripsi kamu ini susah. 3 orang ini saya bilang juga susah melanjutkan ini. Kalau dia sampai meninggal, lebih susah lagi saya bilang. Berapa hari kemudian meninggal pembimbingnya. Dia stres, dia ketemu sama saya, wah. Dan saya bilang ada 2 yang kamu bisa lakukan. 1, datang ke Kajur dan meminta untuk pengganti pembimbing. Tetapi saya mau bilang hasil ini nomor 1 adalah siapa tahu bisa membuat melanjutkan. Tetapi nanti waktu ujian kamu susah karena ini yang bisa cuma pembimbing kamu. Yang kedua, kamu datang minta pengganti dan mengulang skripsi dari bab 1 lagi. Dia bilang, Pak, saya mah ada 2, kamu bisa pilih itu. Dia sudah, Pak, nggak mungkin yang nomor 2. Nomor 1 mungkin, saya bilang. Nggak mungkin juga. Nah sudah saya bilang. Tetapi gini saja. Saya memiliki buku baru. Belum ada di Indonesia, ini bukunya. Nih bukunya nih. Buku ini berbicara mengenai topik ini, saya cerita topiknya. Ini topik bagus sekali buat kamu. Kalau saya bilang, kamu pilih nomor 2 saja, kamu ulang dari 0. Saya kalau diperkenankan, saya akan membimbing kamu menggunakan topik ini. Topiknya begini-begini. Dalam 2 bulan maksimal, ada 3 bulan di sini tuh, 2 bulan, kamu selesai, kamu akan ujian. Itu yang saya janjikan buat kamu. Bukunya ini. Dia kata, Pak boleh pinjem? Tidak. Tidak boleh pinjem. Saya mau tanya sama kamu satu hal, kamu jawab dulu, setelah kamu jawab, kalau itu menyenangkan hati saya pinjemin kamu buku. Ih si bapak, lu kamu datang sini kan butuh toh? Saya bilang, Pak pertanyaannya apa? 1, kamu pulang naik apa? Saya naik bis, habis itu sambung pakai angkot. Nah, terus pulang. Nah, andai kata kamu bertukar dari naik bis ke angkot dan pulang ke rumah. Andai kata dalam perjalanan kamu itu, kamu ditabrak. Cuas, kamu meninggal. Wah, Pak jangan begitu dong Pak. Masa Bapak bilang gitu? Loh, saya cuma cerita aja. Tabrak, meninggal. Hari ini kamu meninggal dan tidak ada yang tahu. Kamu dari mana? Saya mau tanya, kamu masuk mana? Pak jangan begitu. Itu pertanyaan saya. Kamu jawab 3 hari, kamu pulang aja. Ya Pak, pulang. Nah ini ceritanya dia, nanti cerita berapa hari berikutnya. Waktu dia pulang, naik bis, dia stres sekali pulang. Dia selamat sampai di rumah, mamanya tanya sudah makan belum? Enggak, mah enggak lapar. Nah, kemudian dia pulang, dia mandi, terus tidur. Waktu tidur dia bermimpi. Loh, cerita saya kan cuma, ini pertanyaannya, jawab saya, sudah. Saya cuma sampai situ aja. Tuhan yang mengembangkan dan Tuhan berkata. Waktu itu dalam mimpi dia melihat ada meja, ada bangku dan dia duduk situ. Dia sedang ujian, 1 orang ujian. Di ruangnya besar, dia berdiri di tengah dan saya dosennya. Ada 10 pertanyaan kamu jawab. 1, ini isinya apa? Imamat sekian isinya apa? Bilangan sekian isinya apa? Lukas sekian isinya apa? Itu ayat firman Tuhan 10 dan nilainya 0. Gak bisa. Oleh karena itu saya katakan, kamu tidak lulus. Tiba-tiba bangun, keringetan. Dia stres selama 3 hari, dia berkata dosen gila. Terus dia datang lagi tuh 3 hari. Saya lagi di situ. Gimana? Pak, saya dapat mimpi, saya cerita mimpi itu. Dan saya nggak lulus. Saya nggak tahu masuk mana Pak. Saya hidup ini nggak tahu mau kemana. Nah, sekarang kesampingkan semua skripsi kamu. Kita akan ngobrol soal hidup dan mati. Saya bicara mengenai Tuhan Yesus dan dalam 2 jam lebih dia bertobat terima Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu sampai hari ini masih melayani sampai hari ini. Dari cerita itu dan banyak lagi, semua kejadiannya 70% di kampus, 70% di kampus. Oh saya mengerti kenapa sih saya harus menginjil. Bapak Ibu, Lukas itu menulis 2 kitab. Yang pertama kitab Lukas, sinoptik. Matius, Markus, Lukas, sinoptik dan Yohanes. Sinoptik ketiga ya. Dan kitab Lukas dan kitab kisah para rasul. Yang tulis adalah Lukas. Lukas 1 dan kisah para rasul 1 itu menjelaskan banyak sekali peristiwa. Kita buka sebentar. Bapak Ibu gak usah buka, biarkan di sini yang buka nanti. Ah, situ. Lukas 1 ayat 1.
Ini Lukas tulis dan Lukas berkata, Theophilus, hai Theophilus yang mulia. Kelihatan banget Theophilus di sini. Lukas di sini. Yang mulia, dia bilang yang mulia. Lukas kita tahu ternyata dia bekerja sebagai tenaga kesehatan di kerajaan Romawi yang ada di Yahudi. Nah, kerajaan Romawi itu entah itu camat, entah bupati, saya nggak tahu, atau gubernur, saya nggak tahu. Raja wilayahnya kan ada macam-macam di situ. Saya nggak tahu, tapi Lukas bekerja sebagai tenaga periset di sana dan seorang tenaga kesehatan dokter di sana. Lukas berkata, Theophilus yang mulia. Anda kalau mau kasih anak Anda nama, katanya sudah bukan anak, cucu Anda, laki. Kasih nama Theophilus. Theo, Tuhan, Philus, mencintai, pecinta Tuhan. Bagus namanya. Theophilus, tapi jangan berkata Theophilus yang mulia, jangan. Nanti dibully orang, Theophilus. Bapak Ibu, Theophilus itu adalah seorang pejabat kerajaan Romawi. Dia di kerajaan Romawi dan dia memerintah di sana dan Lukas punya satu target untuk menginjili Theophilus. Dia membuat sebuah tulisan disebut sebagai Kitab Lukas. Bayangkan ya, sebuah kitab itu menjadi bagian dari Alkitab. Kitab Lukas. Di situ ditulis, hai Theophilus yang mulia. Anda tahu itu berarti Theophilus ada di atas dan Lukas di bawah dan dia menuju ke atas. Dia berkata di ayat ini, di buku ini aku bercerita mengenai Tuhan Yesus. Dari sejak dia lahir dibaptis sampai pada keterangkatannya aku ceritakan kepadamu. Dia menulis kitab Lukas sekitar tahun 58 sampai 60 Masehi. Dan kemudian dalam 2 tahun 60 sampai 62, Lukas menulis lagi sebuah kitab yang disebut orang dengan nama Kisah Para Rasul, Kisah. Bapak Ibu, Anda kalau melihat Kisah 1 ayat 1 bagus banget kata-katanya. Yuk, Kisah 1 ayat 1. Dimulai dengan kata-kata, Kisah 1 ayat 1 berkata, hai, mana yang mulianya? Udah nggak ada, udah yang mulia saja. Berarti di sana Anda bisa mengerti Theophilus itu sudah bertobat, sudah menjadi kawan sekerjanya Lukas. Dalam waktu 2 tahun seorang pejabat tinggi Theophilus dia bertobat karena tulisan dari Lukas. Waktu bertobat yang terjadi adalah dunia dia bekerja di kerajaan itu, di bagian sub-sub kerajaan itu ada banyak anak buahnya yang bertobat. Kalau Anda mengerti ini, hal yang indah kok. Jadi kalau ini Lukas ditujukan Tuhan untuk bertobat di siapa? Menobatkan siapa? Jelas urusannya. Menobatkan orang-orang dalam kerajaan Romawi. Bapak Ibu kalau Anda berkata, enakan Lukas dong ketimbang Petrus ya. Petrus itu ngurusin orang Yahudi. Paulus itu orang non-Yahudi. Dan Lukas khusus kerajaan. Biasa kalau seorang besar meminta bertemu, pasti depannya ada makanan tuh. Gitu. Lumpia pasti ada gitu ya, teh pasti ada, sambil ngobrol gitu. Wah enak banget dong kalau gitu Lukasnya. Bapak Ibu jangan pernah melihat kepada orang lain. Tuhan punya capacity. Saya tuh melihat, ya penting aja dalam hidup saya, pantas aja dalam hidup saya. Kenapa saya nggak pernah menginjil atau membicarakan tentang Yesus atau berkata bertobatlah kamu kepada pecandu rokok? Enggak pernah saya. Itu saya lakukan karena memang kebutuhan. Tapi saya lihat yang bertobat karena penginjilan saya. Enggak ada tuh yang pecandu rokok. Pecandu narkoba saja cuma 2. Kecil sekali, cuma 2. Kenapa? Saya tahu, dalam kehidupan saya, 1 isep pun saya belum pernah. 1 kali isep pun belum pernah. Bapak Ibu, masa? Jadi saya tuh nggak ngerti, kenapa sih orang bisa terikat sampai rokok sampai kayak begitu? Saya nggak ngerti, karena saya nggak ngerti rasanya gitu ya. Karena itu bukan bagian saya, tapi bagian saya adalah bagian orang-orang yang di kampus. Oh saya mengerti, kenapa ya? Mungkin karena background hidup saya. Nah background hidup Anda, Tuhan tuh melihat waktu Tuhan pulihkan kehidupan background. Bapak Ibu ini belum khotbah ya, belum khotbah. Belum khotbah, nanti dulu, belum khotbah. Catat, nanti dulu, nanti udah sampai saya akan bicara. Nah, Bapak Ibu, waktu di background hidup Anda Tuhan ubahkan, dipulihkan, disitulah Tuhan akan bekerja. Engkau akan menobatkan pecandu,
pelacur, atau orang yang sedang sakit hati, orang yang mengalami semua masalah-masalah itu kan Anda akan tangani karena background seseorang yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Jadi kalau saya melihat kenapa orang yang dipulihkan kemudian bertobat, orang itu bertobat bukan karena saya ya, karena pelayanan saya yang diurapi. Saya nggak bilang saya yang menobatkan loh. Waktu orang itu bertobat, saya melihat, oh ternyata Tuhan mengambil orang itu. Di muka bumi ada banyak macam background. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa dalam background itu Tuhan bekerja. Nah, background apa saja? Bapak Ibu, kalau Anda melihat kitab Lukas, kisah para rasul, itu banyak sekali berita. Kalau saya tanya, di kitab kisah para rasul ya, Anda kalau ditanya, apa tugas dan kerjaan para rasul? Anda bicara dokter Pak, profesor Pak, itu insinyur Pak, akuntan Pak, arsitek Pak, buka toko, buka salon, buka bengkel. Nggak ada di sini. Hanya satu disebutkan, Paulus adalah seorang yang bekerja membuat kemah. Kemah itu ada dua arti sebetulnya. Kemah yang besar, jangan mikir kemah di pinggir jalan itu dijual tuh nggak segitu ya. Ini kemah bagi orang Romawi 1 batalion, 6.000 lebih orang, besar sekali. Lebih besar daripada ruangan ini kemahnya. Itu dibuat, itu kemah satu. Tetapi yang kedua, kata kemah juga bicara mengenai alat sembahyang orang Yahudi. Jadi alat sembahyang itu yang dipakai, dibuat oleh Paulus. Nah, tujuannya apa? Kalau Anda mengerti, apa kerjaan dia? Kerjaannya itu hampir nggak ada yang ditulis loh. Tetapi, itulah yang Tuhan katakan sama Anda. Bapak Ibu, di sini adalah hamba Tuhan. Amin. Halo? Hamba Tuhan, Anda mau hamba Tuhan atau hamba hantu kan gitu, ada dua. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda ditanya, saya tuh percaya bahwa kita adalah hamba Tuhan. Karena semua yang Anda lakukan, Pak saya tuh seorang dokter, Pak saya orang itu adalah suplemen. Suplemen yang Tuhan memberkati pekerjaan Anda di sini. Tujuannya supaya Anda bisa melayani pekerjaan Tuhan yang paling besar. Topik hari ini, topik cuma satu, amanat agung. Anda menyebut sebagai amanat besar, tugas besar, boleh sebutkan namanya apa saja. Pokoknya pergilah seraya engkau berangkat pergi. Sambil engkau berjalan, seraya engkau berjalan, muridkanlah semua bangsa. Enggak ada targetnya. Murid apa targetnya? Oh enggak. Seraya engkau berangkat pergi, sambil engkau berjalan, muridkanlah semua bangsa. Engkau memuridkan orang-orang untuk mengenal siapa Tuhan. Nah, hasrat hati mengenal Tuhan itu. Lukas menulis kisah para rasul. Tematik utamanya apa? Kisah Rasul adalah buku yang tidak selesai ditulis. Karena kalau buka kisah terakhir ya, di kisah Rasul, pasal terakhir, waktu di Roma, Petrus seperti itu dan tidak pernah selesai. Anda ngerti kapan itu berakhir? Karena kisah Rasul adalah diteruskan oleh Anda dan saya. Tema besar kitab yang ditulis oleh Lukas, kisah para Rasul, tema besarnya. Their story, kisah hidup mereka, akan menjadi kisah hidup kita. Their story become our story. Itu kisah para rasul tuh. Bapak Ibu, itu yang Anda dan saya yakini. Menjadi percaya bahwa kehidupan yang mereka alami, mengalami semua yang ada, itu akan menjadi kisah hidup hari ini yang Anda dan saya lakukan. Nah, orang yang memandang kisah rasul seperti ini, saya percaya hidupnya akan mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Bisa ya Bapak Ibu? Nah, konteks ini loh yang mau ditekankan oleh tulisan daripada Lukas. Misalnya, di kisah itu ada Cornelius, seorang Italia dari Romawi, kepala pasukan Romawi yang dia tiba-tiba mengenal siapa Tuhan. Karena apa? Karena semua derma ibadahnya diterima oleh Tuhan. Waktu dia berkata, apa yang aku harus buat? Kemudian Petrus dijemput di rumahnya. Sebelum itu Petrus mengalami turun. Ada binatang-binatang toh? Bapak Ibu Anda harus mengerti. Penglihatan model begitu namanya ekstatos. Ekstasi. Ekstasi. Itu ekstatos. Kalau Anda makan.
Anda akan berasa, wah itu bagus sekali. Anda akan melihat benda itu seperti indahnya bukan main. Tapi nggak begitu. Nah, ekstatos itu turun ke Petrus turun. Waktu dia melihat, ada babi, ada. Ada anjing, ada. Ayam nggak ada, ayam tuh nggak najis ya. Di situ ada binatang-binatang, ada. Itu Anda harus bersyukur kalau makan. Karena kalau itu turun dalam hidup saya, depan saya abisin tuh. Saya potong, saya makan. Tapi untung Pak Petrus yang ketemu, Petrus berkata, oh aku nggak makan ini Tuhan. Tuhan bilang, apa yang aku bilang halal, jangan dibilang haram 3 kali. Dan sejak hari itu, untuk pertama kalinya, kisah Cornelius, Injil bagi orang Yahudi, kemudian menyebar kepada bangsa-bangsa Goyim, atau di luar Yahudi. Goyim. Sejak hari itu, sah engkau dan saya menerima anugerah Tuhan. Amin. Kita mulai khotbahnya. Ini cerita tadi, Lukas, itu panjang lebar. Bapak Ibu, gini. Anda kan mengerti ya, sebuah kisah yang diberikan. Ini angka penting nih. Angka penting itu. 3 Kelihatannya sebelah sana? Oke. 3 ya. Ini saya majukan saja. Nah, oke toh. Sip. Kenapa sih Tuhan kalau membuat sesuatu perkara di muka bumi, jatuhnya selalu pada satu perayaan? Ada 7 perayaan di muka bumi. Moshe ada 7, Musa ada 7. 313 itu Musa. Zaman Tuhan Yesus perayaannya menjadi belasan. Hari ini orang Yahudi itu tiap bulan perayaan ada tuh. Itu total sudah 20 lebih perayaan yang ada Yahudi. Tetapi pada zaman Musa ada 313. 3 cuma ada 3 bulan yang penting. Bulan Nisan, bulan Siwan, dan bulan Tisri. 3. Nisan, Siwan, dan Tisri. Itu bicara sebuah perlambang kok. Kalau Anda melihat bulan Nisan, Pak, Nisan itu bukan di kuburan, bukan. Nisan juga bukan mobil. Nisan adalah nama bulan. Aviv. Abib. Nah, Bapak Ibu, 3 pada perayaan yang pertama, itu bicara keselamatan. Paskah toh, Paskah. Paskah itu hal yang penting sekali di mata Tuhan dan penting di mata kita, itu keselamatan. Orang begitu selamat, hidupnya terbuka. Makanya kalau Anda bertemu orang, yang penting apa? Selamat dulu. Setelah itu, belakangan lah. Karena begitu orang selamat masuk itu, hidupnya terbuka. Pasti berhasil? Oh belum tentu. Ini selamat. Lalu 3 yang terakhir di bulan Tisri itu bicara mengenai kondisi di mana orang mengalami sorga. Sorganya Bapak Ibu Saudara sekalian bukan sorganya yang ada sekarang. Sorga kita adalah LB3, langit baru bumi baru. Gitu ya, jelas ya. Nggak usah diulang lagi. Jadi yang Bapak Ibu kenal sebagai sorga adalah langit baru bumi baru. Nah itu. Ini 3 ini. 3 perayaan terakhir dalam orang Yahudi melambangkan mengenai sorga. Saya dari sini jelas, Tuhan datang kali yang kedua nanti. Bukan rapture. Yang kali kedua kok. Kan Anda udah gak peduli ya. Bagi Anda kan Tuhan datang 3 kali toh. Pertama, Natal. Kedua, rapture. Ketiga, second coming. Second Pak, 2. 3. Karena begini, kaki Tuhan menginjak bumi cuma yang ini. 1 dan 3. Ulang. Ini kelihatan. Ini mulai khotbah toh. Tuhan datang itu 3 kali. Yang pertama namanya Natal. Semuanya percaya Tuhan datang tuh Natal.
Lalu yang kedua namanya pengangkatan. Yang ketiga namanya second. Nah, ini kan dua. Saya juga tahu, tiga itu third, bukan second. Tapi namanya second kenapa? Karena kaki Tuhan nginjek di muka bumi itu cuma dua. Anda dan saya, Anda dan saya, Anda dan saya tidak menantikan ini. Kita menantikan yang ini. Bapak Ibu ngerti ya? Jadi kalau orang bilang second kami itu yang ini. Bukan yang ini, yang ini. Loh Pak kok gitu? Lah gini, kalau Anda dari rumah bersama dengan saya. Misalnya Bu Evelyn sama saya berangkat dari rumah saya. Kan saya tidak menantikan saya atau beliau. Anda menantikan saya di sini. Kenapa kita nggak serumah? Saya berangkat dari manapun, Bapak ada hari ini. Oh, menantikan Bapak. Tapi orang yang bersama dengan saya tidak menantikan saya. Anda menantikan kedatangan Tuhan. Berarti Anda nggak bersama dengan Tuhan dong. Di sini kita menantikan. Jelas ya? Lalu? Ulang. Tuhan datang 3 kali. Tetapi 1 dan 3. Kaki Tuhan di muka bumi. Tetapi kita tidak menantikan yang ini. Yang ini bicara apa sih? Akhir zaman tuh ini. Israel perang. Terus 2 terakhir. Itu yang ini. Kondisi dunia makin lama makin hancur. AI maju dan menghalau segala situasi. Anda tahu Blue Chess sekarang, hari ini Blue Chess, catur. Blue Chess itu yang bisa mengalahkan cuma ada 1 orang, Garry Kasparov, sudah tua orangnya. Garry Kasparov pernah mengalahkan Blue Chess, orang tepuk tangan. Hari ini tidak ada yang mengalahkan komputer. Magnus Carlsen Pak, tidak bisa. Mantap ya itu. Nah, itu bicara akhir. Jadi kalau Anda ngundang saya cuma bicara akhir zaman. Tetapi ini, yang penting ini, pengangkatan. Karena Anda yang tidak diangkat, Anda pasti ngalami ini. Bisa ya Bapak Ibu ya? Yang kita tuju hari ini adalah pengangkatan. Kalau sampai ketinggalan gimana? Ya terserah Tuhan, mau gimana? Terserah Tuhan. Bisa ya? Nah, jadi kita tuh yang di sini nih, yang penting nih di sini, oke? 3 yang pertama bicara mengenai keselamatan. 3 yang terakhir kehidupan yang menyenangkan di sorga kita. Tetapi hidup di muka bumi berikan 1 sama Tuhan. Ini sementara kecil 1 kali di muka bumi. Hanya ditunjukkan dengan 1 peristiwa. Peristiwa itu adalah peristiwa Pentakosta atau Safut dalam bahasa aslinya, Safout. Nah, kenapa sih Tuhan pencurahan Roh Kudus itu terjadi pada hari Pentakosta? Lebih lama mana? Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Pentakosta lebih lama. Contohnya begini. Bapak lahir hari apa? Hari Minggu. Makanya jadi pendeta. Anda lahir hari Minggu, hati-hati. Harus Tuhan jadi aku pendeta. Oh, yang jadi pendeta hari Senin sampai Sabtu juga jadi pendeta gitu ya. Bapak Ibu, saya itu lahir hari Minggu. Orang bertanya, "Pak, hari Minggu tuh hari apa?" Masa saya jawab, "Hari Minggu, hari lahir saya." Nggak mungkin dong. Hari Minggu sama saya lama minggu, lebih lama minggu. Jadi, ini penting nih. Kenapa pencurahan Roh Kudus yang demikian hebat terjadi pada Pentakosta? Kalau ditanya, Pentakosta itu apa? Pencurahan Roh Kudus. Ya enggak toh. Pentakosta sudah lebih lama dari itu kok. Pentakosta adalah hari panen raya. Kenapa pencurahan Roh Kudus jatuhnya pada perayaan panen raya? Itu besar. Ada banyak Pak, pencurahan Roh Kudus jatuhnya, ada banyak hari Pentakosta itu besar. Kita lihat ya. Musa 1 hari sedang mengalami, Tuhan berkata, Moshe. Wah tuh, selaupan. Ya Tuhan, ada apa? Tuhan berkata, umatku nyembah berhala. Engkau tanggung jawab Musa. Aduh ya tahu. Karena itu kuberikan mereka 2 tablet.
tablet batu loh. Bahasa aslinya tablets, stone tablets. Tablet, bukan iPad, bukan Samsung diberikan. But, terima, waktu Musa terima, Tuhan kata, umatku akan menyembah aku. Inilah the Ten Commandments. Ya Tuhan, ya Tuhan. Saya mau tanya, kapan waktunya? Hari Pentakosta, 6 bulan Sivan. Kejadiannya itu. Itu adalah hari Pentakosta adalah perayaan bahwa umat manusia dibebaskan. Satu lagi. Israel merdeka 14 Mei 48. Tanggal internasionalnya ya. Kalau tanggal aslinya sih berubah ya, bukan. Tiap tahun berubah. Nah, Bapak Ibu, kalau saya tanya, perayaan kemerdekaan Israel itu jatuhnya pada perayaan apa? Pentakosta. Pentakosta jatuhnya. Lah kenapa pembebasan besar dari Pentakosta? Sebab perayaan Pentakosta adalah perayaan hidup yang bebas dalam Tuhan. Alkitab bilang begitu. Jadi semua perayaan besar di Alkitab itu jatuh selalu pada hari raya. Bapak Ibu mengerti ini ya. Jadi kalau saya melihat kenapa Pentakosta? Ya sebab Tuhan melakukan perkara yang besar. Nah pada perjanjian baru, pencurahan Roh Kudus terjadi pada perayaan Pentakosta. Jadi kalau tanya, Pentakosta itu adalah apa? Panen raya. Bisa itu? Oke, sip ya. Oke. Bapak Ibu, dalam perayaan Pentakosta, kalau saya membaca di Alkitab gitu ya, Kisah Rasul, ternyata Roh Kudus turun tuh ada 2 loh. Kita membuka dalam Yohanes 20 ayat 21. Nih kita baca ya sama-sama ya. Yohanes 20 21. Tuhan Yesus tuh mengatakan, kata Yesus, apa? Bapak Ibu hati-hati, sekali lagi, sekali lagi. Berarti Tuhan sudah bicara sama mereka berkali-kali. Ini penting nih Bapak Ibu. Berkali-kali harus mengerti, Tuhan kalau bilang sekali penting, 2 kali super penting, 3 kali gimana? Sangat amat luar biasa penting. Sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku. Pengutusan Tuhan itu adalah perintah Tuhan yang sangat amat penting. Pengutusan. Ada di muka bumi ini tujuannya apa? Dia lahir Pak, besar, nikmati, habis itu ya wafat. Oh nggak bisa. Kita di muka bumi ini, maaf sebentar. Wah, oke, Bapak Ibu. Tuhan di muka bumi ini menghendaki Anda dan saya pergi untuk menjadi utusan. Berikutnya ya, lihat ya, 22. 22? Nah. Sesudah berkata demikian, ia apa? Pernah melihat pendeta atau terima, pendeta? Ini ayatnya. Enggak, itu enggak sah. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Itu. Terimalah Roh Kudus. Itu di Yohanes 20. Berarti saya mengerti, terima Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, 2 hal berbeda. 2 hal berbeda. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya mau bicara mengenai topik apa yang Bapak Ibu dan saya tuh yakini. Kita itu kalau melihat ya di muka bumi, ini penting nih. Ini gerejanya gereja apa ini? GBI Jalan Tampak Siring, Jakarta. Yaitu jemaatnya adalah Anda, bukan saya nggak di sini. Ini Anda, itu Anda. GBI Tampak Siring. GBI Tampak Siring itu ada di atasnya adalah menjadi GBI Jalan Gatot Subroto. Karena ini adalah rayon ini lokasi di sini. Gitu. Di atasnya GBI Jalan Gatot Subroto. Lah saya di situ. Gitu, Gatot Subroto. Di atasnya lagi itu kita tergabung dalam kelompok besar yang namanya GBI, Gereja Bethel Indonesia. Nah GBI itu terhisap masing-masing ke dalam Church of God di Amerika gitu ya. Bisa ya? Church of God, GBI Subroto, GBI Tampak Siring gitu. Nanti gua ada lagi tuh GBI apa. Kenapa Church of God? Church of God adalah di muka bumi ini itu ada kelompok-kelompok gitu ya.
Yang paling besar itu Church of God. Didirikannya 1886. Terdiri sampai hari ini 180 lebih negara. Dan banyak yang bergabung. Church of God. Nah, kelompoknya nggak cuma itu, ada apa lagi Pak? Ada Assembly of God. Gereja Isa Al-Masih? Isa Al-Masih, Pak? Itu Assembly of God. Nah, beda. Terus yang ketiga ada Foursquare Gospel. 4. Yaitu keselamatan, Roh Kudus, berkat ilahi, dan second coming. Somnya kita. Som kita masih ingat? Itu diambil dari sebuah gerakan yang namanya Foursquare Gospel. Misalnya siapa? Amy McPherson, anggota dari mereka. Tuh, anggotanya mereka ya. Di muka bumi ada berapa kelompok Pak? Ribuan. Banyak banget. Nah, kita itu Church of God. Church of God itu ada gereja Protestan. Church of God itu Protestan. Waktu Azusa Street berkembang, William Seymour tuh, ini namanya ingat kan nih? Ya, William Seymour berkembang. Church of God melihat, wah ini satu gerakan baru ini. Oleh karena itu pada 1911, dia berganti dari Protestan ke Pentakosta. Saya, dan sejak hari itu semua yang bergabung menjadi Pentakosta. Tetapi ingat, kenapa di dalam GBI sendiri, di masa lalu nih, orang ada yang ikut A, B, C, D, E. Sekarang sudah mulai rapih nih, GBI mulai rapih tuh, dirapihkan. Jadi orang yang ngikut itu percaya. Oke, udah ya. Percaya. Ada lagi JKI Pak. Itu beda dengan GBI. Itu, percaya yang beda-beda. Bapak Ibu, sekarang kita mau bicara kita saja. Kita ini adalah orang GBI. Kita percaya ada pengakuan iman. Salah satu yang bagus adalah berbicara bahasa lidah adalah permulaan Anda dibaptis Roh Kudus. Saya mau cerita mengenai dua nih, terima dan baptis Roh Kudus. Orang yang sudah bertobat, Anda di sini tidak ada yang bisa bertobat karena orang lain tidak ada. Saya cuma nginjili Anda, tapi saya nggak berwenang mengubah Anda. Saya bisa nginjili orang 100 kali, dia nggak akan berubah. Saya bisa nginjili orang 200 kali, nggak akan berubah. Bisa nginjili orang 1 kali, dia berubah. Nah, orang berubah itu karena Roh Kudus. Dan waktu Anda terima itu, berarti Anda sudah ada Roh Kudus. Jangan bilang, udah bahasa lidah dulu, belum bahasa lidah. Oh, nggak ada Roh Kudus. Nggak gitu toh ya. Ribut tuh, ngajar ribut. Orang tuh bisa bertobat, itu pasti sudah ada Roh Kudus, titik. Nah, itu karena terima Tuhan Yesus, menerima Roh Kudus. Itu tadi tuh, terima. Bapak Ibu, tetapi kenapa Lukas itu menulis lagi di dalam Kisah Para Rasul terkait dengan baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus itu penting kata Lukas, itu merupakan tanda. Bapak Ibu, gereja GB Kristus Broto itu ulang tahunnya 4 September. Kalau gereja Tapak Siring, ya orang Tapak Siring jawab, kapan? Saya nggak tahu. Tetapi apa seperti ingat itu Pak? Ingat itu penting nggak? Nggak penting. Anda nggak usah ingat, mau ingat boleh, nggak ingat juga nggak apa-apa. Anda nggak usah ingat. Yang penting Anda ingat bahwa gereja di muka bumi lahirnya Pentakosta perayaannya. Gitu. Jadi kalau hari Pentakosta, selamat ulang tahun ya. Oh saya nggak ulang tahun, oh nggak ngerti dia. Pentakosta, gereja lahir di muka bumi gara-gara Pentakosta di Yerusalem. Bisa ya Bapak Ibu ya. Nah setelah itu mengerti, Bapak Ibu harus ingat. Apa yang dibuat oleh mereka di muka bumi ini ada banyak hal. Ini terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Lalu mengalami pengudusan hidup. Hidupnya diubahkan toh. Baptisan Roh Kudus Pak, oh nanti. Anda waktu bertobat, Anda punya waktu untuk Anda menguduskan hidup. Ini yang namanya adalah holiness.
Hidup Anda telah diubahkan. Engkau telah masuk hidup yang baru. Setelah itu Anda mengalami baptisan Roh Kudus. Ada yang bilang bahwa cerita itu, ini diperlengkapi, dikasih kuasa nih. Anda menerima kuasa, tujuannya apa? Supaya Anda pergi. Jadi apa yang diyakini gereja ini, itu yang kita lakukan. Pak, teman saya Pak, mau bahasa lidah kek, mau nggak bahasa lidah nggak apa-apa. Teman saya juga ada Pak, di ibadah itu, mau dia bisa bahasa lidah kenceng, nggak bahasa lidah kenceng, itu mah masing-masing pribadi. Gitu ya. Ada yang berkata lagi, kalau kita mah di sini yang penting itu bicara mengenai kuasa dan kehidupan yang baik. Oke, saya menghormati. Tetapi kalau di GBI Tampak Siring yang notabene GBI Subroto, notabene GBI Church of God, notabene itu adalah Church of God, itu berarti baptisan Roh Kudus itu penting. Gitu. Jadi tiap gereja itu beda-beda. Gitu. Anda kalau ngeliat ini, ini seperti ini ya, itu tergantung pola pikir gereja itu. Contoh, Bapak Ibu, Anda kalau mengerti karismatik ya, karismatik. Ini gereja apa? Karismatik Pak. Oh ya, tapi karismatik itu. Bukan. Gereja kita GBI Tampak Siring, yang adalah GBI Subroto, yang adalah GBI, yang adalah Church of God adalah Pentakosta klasik. Penting tuh kata klasik. Karena kalau Anda potong Pentakosta doang, nggak sah. Pentakosta, nah itu. Jadi Bapak Ibu harus mengerti, kita ini adalah Pentakosta klasik. Cerita klasik itu penting. Karena Pentakosta ada yang New Pentecostal, ada yang baru. Nah itu gimana? Sama Pak, karya Roh Kudus, bahasa lidah kenceng, iya. Tetapi mereka tidak mengatakan bahasa lidah, tidak merupakan, kalau kita bilang, satu-satunya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus. Karismatik gimana Pak? Bahasa lidah adalah salah satu tanda orang yang baptis Roh Kudus. Beda tuh. Ulang. Kalau kita di GB ini, nih kita gini, di Pentakosta klasik nih, berbahasa lidah adalah tanda awal orang dibaptis Roh Kudus. Kalau yang sini, karismatik nih, karismatik. Berbicara bahasa lidah adalah salah satu tanda orang dibaptis Roh Kudus. Sama apa beda? Ulang. Pentakosta klasik, kita dulu ya. Pentakosta klasik nih. Berbicara bahasa lidah adalah tanda awal orang dibaptis. Taruh di sini ya. Berbicara bahasa lidah adalah salah satu tanda dibaptis Roh Kudus. Beda apa sama? Beda. Jadi kalau bahasa Roh Kudus, tanda awalnya apa? Bahasa lidah. Tanda lainnya apa? Ya macam-macam, yang A, B, C, D, yang lain-lain itu. Kalau di sini, bebas yang macam-macam itu, karena bahasa lidah setara. Bisa nangkep Bapak Ibu? Kita di GBI meyakini yang ini. Tuh. Makanya kalau ada orang GBI ngomong itu, ya saya beritahu bahwa sekarang kita di sini. Gitu loh. Pak, Firman bilang gitu. Firmannya berdasarkan macam-macam lah orang boleh cari. Tapi kita percaya yang ini. Gitu loh. Bisa ya Bapak Ibu ya? Halo? Bisa ya? Nih. Dalam Pentakosta klasik ini diberikan tanda toh, masih kasih tanda toh, kasih tanda, satu tanda untuk meyakini orang yang dibaptis Roh Kudus akan memiliki tanda awal berbicara bahasa lidah. Orang yang penuh Roh Kudus dia akan berbicara bahasa lidah dengan lantang, dengan sebuah gairah yang tinggi. Itu perjalanan satu arah tuh. Tidak bisa dua arah.
Orang yang berbicara bahasa lidah dengan dia pasti penuh Roh Kudus. Enggak bisa. Satu arah. Kalau orang tuh penuh Roh Kudus, nih ya, penuh Roh Kudus, dia akan melakukan minyak gairahnya tinggi. Tinggi, gairahnya tinggi. Dan dia akan pergi untuk penginjilan. Apakah orang yang menginjil pasti penuh Roh Kudus? Tidak. Kan dari itu kan jalannya gini tuh. Menginjil apakah ini? Tidak. Yang dari sini, tuh dari sini ke sana. Ini oke. Bisa ya Bapak Ibu ya? Jadi Anda harus melihat tuh ini. Kalau kita mengatakan orang yang penuh Roh Kudus, dia memiliki gairah minyak yang banyak. Nah, saya mau tanya sama Anda nih. Bapak Ibu, Anda kan mengerti 5 gadis bijak dan 5 gadis oon. Ya bodoh lah. Tapi gadis loh, dua-dua gadis toh. Kita nggak usah tanya, Anda mau jadi yang mana? Nah. Ya, takut salah, pasti salah toh. Ya. Oh nggak ada di situ pertanyaannya. Lah, kalau saya ya jadi mempelai. Gadis bijak, gadis bodoh. Saya mengerti, saya konsepnya jalan ngerti. Semua perilakunya saya mengerti. Tetapi kalau suruh milih, saya milih jadi mempelai. Lah, seorang mempelai datang. Datang nih. Menemui siapa? Mempelai atau 5 gadis? 5 gadis pelayan loh. Mempelai toh. Lah, kan dia kan nggak, ya mau monogami toh, menikah dengan satu pasangan toh, gereja toh. Bukan banyak pasangan toh. Masa dia menikahi 10-10-nya? Masa dia menikahi 5? Ingat loh Bapak Ibu ya. Cerita di Alkitab ada cerita yang dikisahkan Tuhan untuk perkembangan pribadi sebagai orang percaya. Perkembangan pribadi sebagai orang percaya harus ada tuh. Tetapi Tuhan juga bercerita mengenai keadaan waktu itu terjadinya. Anda harus mengerti, minyak itu penting. Kalau gadis itu dibawa 5 nih, ngikut sama mempelai itu. Karena zaman dulu tuh jalannya jauh sekali jalannya. Nah, harus diikuti oleh minyak itu. Bapak Ibu, di tempat itulah, kalau si gadis bijak sudah bawa minyak, pertanyaannya, mempelai bagaimana? Dijemput loh mempelai. Lah kalau mempelainya tidur, nggak ngelakuin tugasnya, ya akan jemput apa tidak? Tuhan mengatakan, aku akan menjemput mempelaiku, gerejanya, menikah dengan gerejanya. Oke. Ini 1 kali jalan. Kalau ada orang yang bilang begini dari sini ke sini, ya kita orang Kristen yang menghormati toh. Ya benar, sudah benar. Tetapi sebetulnya itu adalah keyakinan yang beda pandangan dengan Anda dan saya. Bisa dipakai Tuhan kok? Bisa. Bisa diangkat nggak? Bisa. Tetapi kita ada di sini. Bisa ya Bapak Ibu ya? Nah, dengan begitu Anda menjadi jelas tuh ke depan. Orang penuh Roh Kudus, tandanya cuma ada 2. Minyaknya berkembang. Pak, kalau saya tuh dalam kondisi minyak saya nggak terlalu banyak, Pak. Saya kalau ini terlalu lemah, Pak. Apa yang saya harus lakukan? Bisa nggak? Bisa. Orang pasti lemah gitu. Tetapi Anda punya baptisan Roh Kudus. Anda mulai berkata-kata. Terus, langsung Pak? Enggak langsung. Anda mulai terus. Semakin sering Anda berkata-kata. Minyaknya mulai tumbuh. Sambil pengudusan udah terjadi tuh. Ini satu arah nih, sana. Terjadi berulang-ulang di sini. Terus makin besar. Terus makin besar. Maka engkau akan memiliki minyak yang besar sekali. Satu yang terakhir. Engkau akan punya keinginan supaya semua orang mengenal Yesus dalam hidupnya. Misalnya, Pak, saya tuh pengen saudara saya bertobat, Pak. Saya tuh bicara hal yang baik sama dia, tapi saya punya masalah. Apakah saya sebenarnya sudah ada Roh Kudus? Ada. Yang penting Anda punya penginjilan. Ini punya bisa besar, bisa kecil, bisa menengah nih.
ini bisa besar. Gitu. Intinya, kemanapun Anda pergi, kalau itu melihat satu peluang, jangan tinggalkan. Anda harus bicara mengenai Tuhan Yesus. Dengan cara yang Anda pikir baik, dengan gaya bahasa Anda, dengan cara Anda. Anda pakai itu sebagai penginjilan. Bisa ya Bapak Ibu? Nah, cerita ini penting sebetulnya. Kenapa? Karena dalam tahun ini, Pak, 2033 tuh datang ya Pak ya. Saya mau bilang, Tuhan bisa datang. Tapi datang nggak? Enggak, belum tentu. Bisa kok, bisa tuh bisa ya, bisa enggak. Maybe yes, maybe no, gitu ya. Bisa, pokoknya intinya Anda melakukan. Kenapa Pak hari-hari ini kok sepertinya kita cuma bicara penginjilan tuh kenapa? Nih. Dalam dunia Kristen itu ada 3 topik, 3 golongan. Golongan 1 itu yang diyakini terjadi dalam orang Kristen. Golongan 1 tuh. Misalnya, Yesus adalah Tuhan. Kristen mana yang tidak setuju itu? Kalau nggak setuju, bukan Kristen. Itu sudah pasti. Semua Kristen percaya Yesus adalah Tuhan. Semua Kristen percaya baptis itu penting. Dan semua Kristen percaya perjamuan kudus itu adalah dari Tuhan. 2 saja. Baptis dan perjamuan kudus. Teknik caranya terserah. Gitu ya. Terserah. Baptis saya mau tanya. Ya. Caranya nih caranya. Bagaimana? Yang paling benar. Di mana? Di kolam. Di kolam renang toh? Oke. Muter tuh Bu, muter. Ya, muter. Ayo, muter. Itu airnya, muter tuh airnya. Kolam renang kok, airnya muter tuh. Di sungai, siapa yang baptis di sungai? Enggak ada. Tuh, makanya tekniknya terserah. Tapi konsep baptisan itu penting. Bapak Ibu, kalau Anda mau ikut yang benar, Anda harus masuk di sungai. Yang kotor tuh masuk, blum, jalan tuh airnya. Wah, itu sah tuh. Berapa orang yang dibaptis di sungai? Ayo. Baptis itu caranya terserah. Kita menganut yang paling dekat dengan cara selam. Selam, terdekat. Nah, tapi kalau di laut boleh nggak? Di pinggir-pinggir laut boleh? Boleh. Itu. Kalau di sumur? Nah, itu ya. Kalau sumurnya pendek boleh, kalau sumur pendek. Ayo. Di bathtub? Bathtub boleh nggak bathtub? Boleh? Boleh. 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 Kalau duduk di bawah pancuran air boleh? Boleh. Boleh. Itu macam-macam caranya kok. Bebas aja Anda, boleh lakukan apapun. Tetapi kita, bagian sini, Pentakosta, klasik, jangan lupa, klasik harus ngomong. Percaya yang paling dekat, selam. Gitu. Bebas ya Bapak Ibu ya, cara kita hormati orang-orang, bebas. Mau dikucur, atas sini boleh, sembur-sembur dukun, gitu boleh, atur aja. Gitu ya. Baptisan adalah hal yang penting, dan perjamuan kudus hal yang penting. Tekniknya bebas. Minumnya pakai anggur boleh? Boleh. Pakai teh boleh? Nah, pakai Fanta? Boleh. Loh, itu boleh. Bebas saja. Kita, Anda dan saya menganut yang penting yang ini. Sampai tahun 2033. Ini yang penting. Akhir zaman. Yang Anda suka tuh, saya juga suka. Ya. Nomor 3. Saya tuh kadang-kadang sebel sama orangnya. Gara-gara akhir zaman, Kristen bisa berantem dan mengata-ngatai pakai bahasa yang kasar. Itu orang nggak ngerti ini tuh ya, orang nggak ngerti ini.
Akhir zaman tuh di sini, nomor 3. Cair sekali nih. Ini kental nih, ini cair. Gitu. Waktunya bisa bebas. Anda pokoknya akhir zaman dikunci 2. Waktu dan saat, hemera dan hora adalah dikunci sama Tuhan. Hari dan jamnya dikunci sama Tuhan. Gitu. Nah, ini banyak nih akhir zaman di sini, gitu ya. Cerita mengenai perang. Perang ini adalah perang apa? Saya mau bilang, semua peperangan, semua kondisi gempa, bencana alam di muka bumi dan AI, pertumbuhan AI itu semuanya menuju pada akhir zaman. Tapi satu yang pasti adalah Israel Anda pegang. Kondisinya di kotak itu Israel, yang seperti pedang itu loh. Kan saya betul seperti pedang toh. Main ribut sama semua tetangganya. Karena betul saya betul seperti pedang kok. Ini peta Israel kan begini. Oke. Kan seperti pedang tuh Israel. Ribut sama semua musuhnya, ya, kondisi pedang. Kalau kita kan ramah, kita aman di sini. Ini Israel. Bapak Ibu, kondisinya ini penting. Nah, cerita yang saya ceritakan Bapak Ibu saudara sekalian ini. Bapak Ibu, gereja itu semuanya tergantung kesepakatannya mau gimana. Hari ini kalau saya bilang gereja itu pandangannya seperti apa? Kebanyakan, ya enggak semua ya, kita enggak kok. Kebanyakan menganut apa yang Tuhan berikan kepada gembalanya. Gitu loh. Jadi pola pikir itu yang menjadikan sebuah gereja berdiri. Pola pikir gembalanya. Boleh nggak Pak? Ya bebas aja. Gitu. Tetapi kita mau menganut satu. Maka saya ditanya, Pak, Bapak tuh suka tokoh siapa di Alkitab? Saya bilang Tuhan Yesus. Jangan manusia dong Pak, jangan yang Tuhan dong. Oke, PL atau PB? PB Pak, Lukas saya bilang. Loh kok nggak Paulus gimana? Oh tanya kayak gini loh. Saya tahu Paulus itu menulis banyak kitab di PB. Banyak kitab sekali di PB Paulus tulis. Dan itu bagus tulisannya, semua bagus. Tetapi Anda harus mengerti, di kitab Lukas itulah kitab yang Anda harus hidupi karena Anda itu menjadi seperti mereka. Bapak Ibu, ini yang harus Anda ngerti loh. Nah, peristiwa itu, Lukas menulis kisah-kisah ini, itu yang Anda harus mengerti. Saya mau tanya Bapak Ibu. Sebetulnya gereja di mana dan tahun berapa yang paling kokoh dan kuat untuk satu menghadapi pengajaran sesat, menghadapi sekte-sekte, menghadapi serangan-serangan rohani dan fisik terjadi di muka bumi ini yang tetap dari kokoh, gereja mana? Saya akan bilang gereja mula-mula. Apa gereja mula-mula tuh? Nah, kenapa gereja mula-mula? Gereja mula-mula itu melihat Tuhan Yesus diangkat. Tuhan berkata, apa ada malaikat 2 berkata, Tuhan Yesus yang kau lihat ini, the same Jesus, Yesus yang sama ini, yang kau lihat naik ke sorga, akan turun kali yang kedua nanti. Dan waktu dia ngomong begitu, yang mendengar kisah itu 500 lebih. 500 lebih dengar tuh kondisinya. Tetapi hari itu mereka tercerai-berai toh. 10 hari itu membuat mereka tercerai-berai dan disiksa dan meninggal. Kemudian hanya yang 120 yang berdoa mendapatkan baptisan Roh Kudus. Setelah mereka mendapat baptisan Roh Kudus, mereka mulai pergi menginjil. Mereka percaya, dari merekanya ya, bukan Tuhan. Mereka percaya masing-masing bahwa Tuhan akan datang di zaman mereka. Jadi akhir zaman itu penting Bapak Ibu. Tuhan akan datang di zaman saya masih hidup. Pak, zaman cucu Bapak nanti mungkin. Bukan zaman cucu saya. Bukan zaman anak saya. Tidak. Tapi zaman saya masih hidup. Itu satu yang mereka percayai dalam kehidupan. Akibatnya mereka pergi menginjil. Penting nih Bapak Ibu. Saya tuh yakin banget. Tuhan akan datang, saya masih berdiri tegak. Kan belum tentu Pak, kalau meninggal gimana? Itu urusan Tuhan. Ini yang saya percayai kok.
Saya harus percaya ini, saya akan berdiri teguh dan saya percaya inilah anugerah Tuhan berikan pada hidup saya. Oleh karena itu, mereka pergi menginjil, mati di pedang, mati tarik kuda, akan dibunuh orang, disalib, dipenggal, dibakar hidup-hidup, dan mereka melakukan itu untuk satu nama, nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, inilah saatnya sebelum tahun 2033. Ini yang ada satu etape, nanti ada lagi, saya nggak tahu berapa banyak. Tetapi Bapak Ibu dalam sampai 2033, dunia akan berubah dan menampakkan diri seperti yang belum pernah Anda lihat. Wah itu AI bagus ya, Anda bilang AI bagus. Hari ini Anda bilang AI bagus. Tetapi Anda mengerti bahwa AI itu adalah merupakan satu hasil akhirnya tidak baik buat Anda dan saya. Saudara, Tuhan, anugerah Tuhan limpah lebih dari hidup dalam hidup Anda dan saya. Saya tinggalkan satu hal ini, supaya Anda mengerti. Pokoknya Pentakosta, bareng-bareng toh, Anda nggak yakin. Pentakosta, nah itu, Anda harus ingat itu. Oke, bagi berdiri. Pulang udah jam segini Bapak Ibu. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari berdoa, hurraba syandara laba. Bapa, kami mengerti hari ini, Engkau curahkan bagi kami pengertian yang membuat kami paham mengenai kedudukan kami di hadapan Tuhan. Urapi umat-Mu berlimpah, penuh lebih dari cukup dari depan sampai belakang, kanan sampai kiri, dari mimbar bawah mimbar. Untuk satu tujuan, penginjilan yang kami harus selesaikan dalam waktu-waktu ini. Kau berikan bagi kami pengharapan, kemampuan. Kami tidak akan melihat ke kanan dan ke kiri. Kami tidak memperhatikan apapun yang Kau berikan dalam hidup kami, tapi kami perjuangkan satu. Penginjilan harus terjadi di muka bumi, baru tiba kesudahannya. Tuhan beri kami kekuatan, penuh. Semuanya penuhi Tuhan dengan anugerah-Mu. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Anugerah-Mu limpah kami terima, dan biarlah hidup kami selalu ada di hadapan Tuhan sampai Engkau datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama-sama boleh berkata, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Umat Tuhan, mari angkat kedua tangan Anda, terima berkat daripada Tuhan.
Berkat yang melimpah dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, maka diberkatilah seluruh kehidupanmu, diberilah buah kandungan kesehatanmu, dan semua yang kau buat kedua telapak tanganmu, Tuhan jadikan itu berhasil. Kemanapun kau melangkah, Tuhan sertai engkau berlimpah-limpah, mulai pada hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya.